Donald Trump baru saja dilantik dan menimbulkan banyak sekali kontroversi di seluruh dunia. Agar bisa terjadinya dibangun kembali jalur Gaza atau Palestina ini, lebih baik masyarakat Palestina ini dipindahkan ke Indonesia. Menurut Mas Darko sendiri seperti apa? Warga Gaza ya lebih tepat. Iya. Saya katakan bahwa ya warga Indonesia kalau boleh ya kami menolak warga Gaza dipindahkan ke Indonesia. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Donald Trump baru saja dilantik dan menimbulkan banyak sekali kontroversi di seluruh dunia. Terutama saat kita menyadari bahwa Indonesia baru saja diterima bergabung dengan BRICS, di mana Donald Trump di sini melakukan dan sudah bersumpah akan melakukan perang dagang dengan China. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Akankah Indonesia menjadi musuh besar Amerika yang berikutnya? Yuk kita akan coba bahas dan lihat ke depannya. Oke, Mas Darko. Ini salah satu kebijakan yang cukup fenomenal, bahwasanya Donald Trump ini berhasil untuk yang pertama ya, yang pencapaian paling besar berhasil untuk menepati janji kampanyenya yang ingin memberikan kedamaian nih, termasuk di tanah Gaza, Palestina. Namun setelah itu ternyata Donald Trump sendiri, bukan Donald Trump sih, tapi ada utusan khususnya dia yang sudah datang ke sana langsung dan mengusulkan bahwasanya setelah terjadinya perang ini, agar bisa terjadinya dibangun kembali jalur Gaza atau Palestina ini, lebih baik masyarakat Palestina ini dipindahkan ke Indonesia. Menurut Mas Darko sendiri seperti apa? Warga Gaza ya lebih tepat. Iya. Tanpa menggunakan kartu ya, saya katakan bahwa ya warga Indonesia kalau boleh ya kami menolak warga Gaza dipindahkan ke Indonesia. Mengapa? Karena warga Gaza itu sudah menempati rumah mereka itu sudah ratusan tahun, dan ya ngapain harus dipindah ke sini? Jadi ya mereka sebaiknya di sana mempertahankan rumah mereka yang selama ini ya dicoba untuk diambil dan dicabut haknya, dan ya udah, mereka memang belongs there, mereka memang berhak, dan ya mereka harus ada di sana. Jadi ngapain harus ada di Indonesia? Indonesia akan menerima mungkin kalau ada orang-orang yang tertimpa bencana atau apapun untuk sementara, saya pikir ya, tapi kalau untuk yang Gaza ini sepertinya tidak. Dan ada yang mengatakan bahwa kalau memang kami harus menerima warga Gaza, ya silahkan untuk Donald Trump dan juga Amerika menerima warga Israel yang juga harus dipindahkan agar fair. Jadi ya sudah, nggak ada peperangan lagi di sana, tanahnya akan kosong. Tapi selain kebijakan itu juga yang disoroti, walaupun Donald Trump ini berhasil untuk menghentikan perang di sana gitu, apakah dari Mas Den sendiri, ini kondisi damai ini akan bertahan lama nggak sih, Mas? Sebenarnya bukan Donald Trump ya, itu sebenarnya digagasnya sama Joe Biden kemarin itu. Karena Donald Trump baru kemarin ini jadi presiden. Nah kalau ditanya apakah lama atau tidak, kemarin pun itu Panglima perangnya ini sudah menyatakan bahwa mereka itu menentang dan mereka tidak ingin gencatan senjata ini dilakukan. Bahkan mereka menuntut untuk segera dilakukan kembali, ya itu tadi ya, pembasmian teroris versi mereka ini tadi, jika tidak mereka akan mundur. Nah saya pikir, saya masih melihat walaupun ini satu hal yang positif, saya kok masih melihat sepertinya ada udang di balik batu. Dan pasti nanti akan ada kesepakatan yang lain yang saya takutkan di sini akan merugikan warga Gaza dan Palestina. Berarti kalau begitu kebijakan, maksudnya di kepemimpinan Donald Trump sendiri yang sudah dia pun bahasanya sudah mengeluarkan janji politisnya bahwasanya ingin mengudahi perang, tidak akan semudah itu dan semulus itu jalannya untuk mengudahi perang di sana, walaupun sekarang sedang memang dalam kondisi gencatan senjata ya. Perang dan gencatan senjata ini terjadi berulang kali dan terus terjadi lagi. Maka jika memang ingin gencatan senjata yang sifatnya permanen, ya Trump harus benar-benar ikut untuk memastikan hal terjadi. Tapi mengingat bahwa Amerika ini sebenarnya kan selalu ada di balik Zionis, bukan Israel ya, tapi Zionis di sini, yang mana mereka memang mengupayakan bagaimanapun caranya orang-orang Palestina ini diusir dan tanah itu diduduki sendiri oleh mereka. Jadi ini sesuatu yang mungkin perlu sebuah upaya lebih jauh lagi dan memang harus diawasi oleh seluruh dunia. Banyak juga pendapat yang mengatakan bahwasanya selain berusaha dipindahkan ke Indonesia, maksudnya diusulkan, ada beberapa negara-negara juga yang mulai disebut oleh salah satu stafnya Donald Trump ini,
untuk nantinya mungkin bisa di saat recovery atau mungkin pembangunan ulang kota Gaza pasca perang untuk menampung sementara masyarakatnya di sana. Nah, orang-orang Indonesia ini terutama pendukung Palestina ini merasa justru itu kayak seperti mengusir. Gimana, bro? Ya makanya itu tadi, nggak perlulah mereka tetap di sana aja. Kita menentang itu. Karena nanti kalau mereka itu diusir ke sini, mereka ke sini, pasti ada sesuatu yang membuat mereka nggak bisa kembali. Maka iya, Palestina berhak untuk negara Palestina yang merdeka. Kalau Israel sedemikian juga, ya maka dicarikan jalan tengah apa yang harus disepakati oleh kedua negara dan bangsa ini tadi. Dan maaf ya kalau saya salah ngomong tentang terms negara atau apapun, tapi di sini memang harus dicari sebuah jalan yang memang bisa disepakati, apakah two states, dua negara ini tadi yang memang akhirnya sama-sama akan diakui. Tapi ya kalau memindahkan mereka ke Indonesia, saya pikir itu out of equation, nggak akan bisa dilakukan. Tapi ada juga beberapa masyarakat yang setuju jika warga Palestina ini mungkin sebagian ada, kalau harus untuk pembangunan pasca perang ya, dititipkan di Indonesia atau ditaruh di Indonesia. Karena apa bedanya sama pengungsi Rohingya yang waktu itu sempat tiba-tiba diizinkan masuk ke Indonesia? Betul, kalau Rohingya ini kan bukan, mereka pun ada di tempat mereka ini, di tempat mereka itu terusir ya, itu kan sesuatu yang masih disengketakan gitu. Tapi kebayang nggak kalau misalkan ada satu orang punya rumah di sebuah perumahan, nah terus kemudian dia diusir dari rumahnya ini dengan alasan rumahnya akan diperbaiki, mereka itu dititipkan dulu di negara kita. Nah sekarang siapa yang akan menjamin dia nanti akan bisa kembali ke rumahnya saat rumahnya ini bagus? Kalau tiba-tiba ternyata rumahnya nanti didudukin oleh perampok atau orang yang lain, apa yang akan terjadi? Jadi kalau menurut saya, mereka memang harus di sana. Dalam proses apapun, mereka harus di sana. Karena itu tanah yang memang menjadi hak mereka. Dan berusaha untuk menguasai semuanya, itu sesuatu yang kalau saya kira ya nggak seharusnya terjadi. Maka orang-orang ini mungkin harus lebih banyak lagi membaca, mencoba untuk memahami konteksnya ini tadi. Dan saya kira warga Gaza sendiri juga nggak akan mau direlokasi kemanapun. Ya, kecuali kalau mereka diminta untuk liburan ke sini, atau mereka bepergian sementara saat negara mereka damai, ya nggak apa-apa. Tapi dalam kondisi sekarang ini, yang ditakutkan ini adalah sebuah trik atau upaya untuk mengusir mereka tanpa mereka sadari. Cuman dari tadi beberapa di hari ini pihak HAM pun kan sudah mulai angkat bicara juga. Mereka juga menolak untuk dipindahkan dan lain-lain. Dan lain hal, ini pihak Israelnya Israel ya, apa Zionis apa kita ngomongnya apa ya? Ya Israel, tapi ini kan tentaranya kan? Iya, tentara Israel. Karena banyak warga Israel juga tidak menyetujui adanya peperangan ini tadi. Bukan peperangan ya, pendudukan. Nah, versi tentara Israel ini, mereka sebagian ada yang tetap ngotot untuk dilanjutkan karena mereka pengen membersihkan teroris seperti yang tadi itu. Nah, apakah pada akhirnya kalau Hamas sendiri udah ada sinyal-sinyal untuk setuju terjadinya perdamaian, tapi Israelnya masih belum, berarti tidak akan pernah terjadi nih perdamaian yang dicanangkan atau mungkin dijanjikan oleh Donald Trump itu? Maka butuh penengah ini tadi yang memang ya dia ini dianggap bisa memberikan solusi yang cukup adil untuk siapapun yang ada di tempat itu. Gencatan senjata adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalaupun ada pembangunan, ya udah ya membangun dengan warga masih ada di situ tetap di tempatnya, itu pun kan nggak mengganggu. Apa urgensinya mereka harus dipindahkan? Karena jika memang seperti itu, maka tadi orang akan mengatakan pindahkan juga warga Israel ini ke Amerika juga, seperti itu. Nggak ada sesuatu yang diperlukan, dan makanya orang-orang di sini melihat lebih kepada bau amis, jangan-jangan ada sesuatu yang direncanakan dengan wacana pemindahan sementara warga Gaza ini ke luar negara mereka. Ada yang mengkait-kaitkan juga kebijakan Donald Trump ini untuk mendamaikan ini juga ada hubungannya sama kebijakan Donald Trump ini yang tentang perang dagang itu. Menurut Mas Den sendiri gimana? Donald Trump itu pasti akan seperti itu. Dia bukanlah seorang negarawan. Dia kita lihat sebagai seorang bisnisman yang memang melakukan segala sesuatu, dan Amerika ini sebagai sebuah perusahaan yang harus disembuhkan. Make America Great Again. Ini sesuatu yang akan dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan dia melakukan sebuah gerakan edan yang selama ini warga negara di dunia itu, misalkan kalian pergi ke Indomaret atau Alfamart, kalian kan nggak diberikan kresek dengan alasan kita untuk memperbaiki alam, mengurangi adanya polusi dan sebagainya. Nah, dia bahkan itu ingin menggali lebih dalam lagi, menggunakan dan mengeksploitasi energi dari fosil, dan dia menolak adanya energi terbarukan.
sesuatu yang mind blowing gitu loh. Donald Trump melakukan segala sesuatu karena dia ingin menjadikan Amerika ini negara manufaktur lagi. Agar mobil-mobil berbasis bensin itu bisa jalan lagi di mengaspal dan tidak kalah terhadap maraknya mobil listrik yang di sebagian besarnya ini dibuat oleh China. Bahkan Elon Musk juga kemarin itu setelah melakukan produksi mobil listrik, dia katakan mobil listrik nggak ada gunanya. Jadi kita melihat bahwa adanya sebuah propaganda yang sangat kuat yang ingin dilakukan oleh Amerika demi mempertahankan dolar mereka dan mempertahankan posisi mereka sebagai negara yang menjadi meter kemajuan teknologi, budaya, dan peradaban di abad sekarang ini. Maka apapun yang dilakukan Donald Trump sebenarnya adalah sebuah upaya untuk, kalau magician bilang ini publicity stunt, melakukan sesuatu yang membuat geger agar semua orang melihat kepadanya. Padahal nantinya mungkin itu akan bisa dianulir atau bisa saja ya dia cukup gila untuk melakukannya. Seperti membangun tembok antara Amerika dan Meksiko kemarin ini. Tapi semoga apapun itu kita harus tetap bersatu menghadapi kegilaan Donald Trump dan juga bagaimana kebijakannya ke depan yang pasti sedikit banyak ini akan juga mengurangi keuntungan atau merugikan negara kita. Terima kasih, dan jika kalian menyukai konten seperti ini silahkan kalian subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, dan juga hubungi nomor di bawah ini jika kalian dibacakan kartu. Sampai jumpa dan salam.